Kali ini Rustam mengambil senter yang dipegang Dadan, lalu menyorot ke depan di mana perempuan yang sedang mereka bicarakan itu sedang berjalan tepat di depan mereka. Iya Dan, aneh juga ya, tapi kasihan juga. Jangan-jangan itu salah satu warga yang habis berantem sama suaminya, terus diusir. Rustam malah mengambil kesimpulan sendiri, hingga membuat Dadan menonyor kepalanya. Kamu itu Rus, kalau ngomong suka sembarangan. Mana ada orang diusir cuma bawa tikar sama gayung dari Batok Kelapa doang. Minimal bawa tas berisi pakaian atau ngaco kamu mah. Protes Dadan sambil geleng-geleng kepala menentang pendapat Rustam. Rustam hanya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sambil nyengir. Dalam hatinya Rustam membenarkan semua ucapan Dadan. Kita samperin aja yuk. Mana tahu dia itu warga yang lagi kesasar atau warga pendatang yang lagi mencari alamat keluarganya, tapi nggak tahu jalan. Kasian, ajak Dadan. Rustam hanya menjawab dengan anggukan, lalu mengikuti langkah Dadan yang sudah lebih dulu berjalan ke depan menghampiri perempuan yang dimaksud. Bu, punten, ibu mau kemana malam-malam begini? Tanya Dadan dengan sopan ke arah perempuan yang masih asik berjalan pelan tanpa menoleh sedikit pun. Iya bu, ibu mau kemana? Biar saya dan teman saya temani. Tawa Rustam dengan sopan. Perempuan itu langsung menghentikan langkahnya tepat ketika Rustam menyorotkan senter ke arah badan perempuan itu dari arah belakang. Saat itulah mereka berdua baru sadar bahwa perempuan itu adalah seorang nenek-nenek. Itu terlihat dari rambut panjangnya yang sudah memutih semuanya. Tidak perlu repot-repot, Nini tidak minta apa-apa, Jang. Tidak butuh untuk ditemani kalian juga. Nini hanya minta agar jasad Nini dimandikan dan diurus sebagaimana mestinya. Saut perempuan tua itu yang langsung memalingkan wajahnya dan kini berhadapan dengan wajah Rustam dan Dadan. Wajah Rustam dan Dadan spontan berwajah pucat seperti mayat. Badan mereka pun langsung gemetar ketakutan, meski mulut keduanya ingin sekali berteriak. Tapi tiba-tiba tubuh keduanya seperti dipaku di tempat. Mas Siti, gemam Dadan dengan ketakutan dan tubuh masih gemetar dengan hebat. Rustam yang berdiri di sampingnya hanya bisa mengangguk pelan mengiyakan. Kedua matanya dipejamkan karena takut melihat wajah sosok Mak Siti yang sangat menakutkan. Wajah sosok Mak Siti begitu kurus dengan mata cekung menjorok ke dalam, serta lingkaran mata yang hitam membuatnya terlihat menyeramkan. Rambut panjangnya yang sudah memutih semua tampak awut-awutan dan riap-riap tertiup rembusan angin yang terasa menusuk sampai ke dalam tulang. Belum lagi bau busuk seperti bau bangkai tiba-tiba menyeruak dari dalam tubuh ringkih sosok Mak Siti. Akibatnya Rustam dan Dadan pun harus mati-matian berjuang menahan rasa mual akibat tidak kuat menahan bau busuk tersebut. Dadan spontan menutup mulutnya karena tidak kuat menahan rasa ingin muntah. Perutnya terasa diaduk-aduk dan berputar-putar di dalam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sedangkan Rustam masih bisa menahan karena dikalahkan oleh rasa takut yang jauh lebih besar. Sosok Mak Siti perlahan mendekati Rustam dan Dadan. Kali ini tatapannya berubah tajam dan menusuk tepat di manik mata Rustam dan Dadan. Kenapa kalian tidak mau memandikan jasad Nini? Kenapa kalian percaya begitu saja sama semua berita bohong yang kalian dengar? Kenapa, Jang? Kenapa? Jawab, Jang. Kali ini sosok Mak Siti membentak seraya mengacung-acungkan gayung dari batok kelapa yang dipegang tangan kirinya. Nyali kedua pemuda itu pun makin ciut, bahkan Rustam sampai tidak sadar kencing di celana saking takutnya. Dadan yang baru ingat untuk membacakan ayat kursi, mencoba menguatkan hatinya untuk membaca dalam hati. Kemudian dia kumpulkan segenap keberanian untuk lari meninggalkan Rustam. Dadan pun segera melaporkan kejadian itu ke Pak RW. Dadan
Pak RW dan warga menemukan Rustam jatuh pingsan di pinggir jalan dengan celana yang basah dan menebar bau kencing. Terungkap dulu Rustam dan Dadan rupanya pernah ikut serta menggeledah paksa rumah Mak Siti ketika warga mencari cincin milik mendiang Bu Nuni yang jenazahnya sempat dimandikan oleh Mak Siti sehari sebelumnya. Tersiar kabar kalau Mak Siti lah yang sudah diam-diam mengambil cincin tersebut ketika memandikan jasad Bu Nuni. Meskipun saat itu Mak Siti menolak semua tuduhan, sayangnya warga tidak ada yang mempercayai ucapan wanita setengah baya tersebut. Bahkan Rustam dan Dadan ikut mengacak-ngacak lemari butut milik Mak Siti, tempat beliau menyimpan pakaian, hingga semua pakaiannya jadi berhamburan ke lantai rumah Mak Siti yang masih beralas tanah tersebut. Mungkin sosok Mak Siti sekarang merasa tidak terima, makanya meneror keduanya. Untunglah setelah Dadan dan Rustam diruqyah oleh Pak Ustadz, keduanya pun sembuh setelah sempat mengalami demam tinggi selama 3 hari. Keesokan harinya kejadian teror yang sama pun terulang lagi, kali ini menimpa Tarman. Malam itu Tarman pulang kerja kemalaman sebab habis lembur di kantornya. Tarman sendirian melewati jalan itu dengan naik sepeda motor. Tarman semakin merapatkan jaketnya ketika angin dingin musim kemarau mulai berhembus kencang menerpa tubuhnya. Kenapa malam ini suasananya beda sekali dengan malam-malam sebelumnya ya? Keluh Tarman. Ya, pemuda berusia 23 tahun tersebut tiba-tiba saja merasa tidak nyaman dengan suasana di sekitarnya karena bulu kuduknya mendadak merinding. Dari kejauhan Tarman tidak sengaja melihat sosok Mak Siti yang berjalan sendirian dengan ciri khasnya membawa tikar kecil dan gayung dari batok kelapa. Ketika itu sosok Mak Siti akan menyeberang jalan dan sepeda motor Tarman yang melaju kencang sempat hampir menabraknya. Tarman sempat menghentikan motornya sambil membaca istighfar. Akan tetapi dia begitu ketakutan ketika melihat sosok Mak Siti yang menakutkan kini berdiri tidak jauh darinya. Tiba-tiba suara serak dari sosok Mak Siti terdengar. Kenapa kamu percaya berita bohong kalau Nini suka mengambil perhiasan jenazah yang Nini mandikan? Itu tidak benar, Jang Tarman. Nini bukan pencuri. Bukan Nini yang sudah mencuri cincin Bu Nuni ibumu. Tanda sosok Mak Siti sambil menatap lekat ke arah Tarman yang kini tertunduk. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu saat Bu Nuni meninggal, Tarman memakai jasa Mak Siti untuk memandikan jasad sang ibu. Tarman yang sibuk mengurus segala urusan jenazah, pemakaman, tahlil dan lain-lain, baru menyadari kalau cincin pernikahan yang selalu dipakai oleh ibunya tidak ada. Selama ini cincin pernikahan tersebut tidak pernah lepas dari jari manis sang ibu, karena katanya satu-satunya peninggalan berharga dari mendiang suaminya atau ayah Tarman. Tarman pun mencari cincin pernikahan tersebut ke dalam kamar ibunya, bahkan sempat menanyakan kepada para tetangga yang mengurus jasad ibunya, tapi mereka semua mengaku tidak melihat Bu Nuni memakai cincin saat hendak dikafani. Tiba-tiba Bu Lela, salah seorang tetangganya, bilang kalau dia melihat Mak Siti yang mengambil cincin tersebut, karena dialah yang sudah memandikan jasad Bu Nuni. Tarman yang kesal langsung menginterogasi Mak Siti. Mak Siti tentu saja menolak semua tuduhan, tapi Bu Lela yang dihadirkan sebagai saksi mata oleh Tarman dan Pak RW bersikeras. Melihat sendiri Mak Siti mencopot cincin yang ada di jari manis mendiang jasad Bu Nuni. Habis Mak Siti mencopot cincin dari jari manis jenazah Bu Nuni, langsung dia masukkan ke dalam saku bajunya, kata Bu Lela mencoba meyakinkan Tarman. Pak RW dan warga yang saat itu beramai-ramai mendatangi rumah Mak Siti. Mak Siti langsung beristighfar. Baginya, tuduhan yang ditunjukkan Bu Lela kepadanya sungguh keji. Apalagi selama ini dia sudah mengajarkan semua tata cara memandikan jasad sesuai syariat Islam kepada Bu Lela yang dianggapnya sebagai muridnya sendiri.
Semua itu gratis karena Mak Siti tidak pernah menuntut bayaran atas semua ilmu yang sudah dia berikan pada Bu Lela. Astagfirullahaladzim Bu Lela, kenapa kamu keterlaluan menuduh Nini? Apa salah Nini sama kamu? Saut Mak Siti dengan suara bergetar menantangis yang tidak tertahan. Saya kan hanya menyampaikan apa yang saya lihat saja, Mak. Kok dibilang menuduh sih? Protes Bu Lela dengan pandangan tidak suka ke arah Mak Siti. Tapi Nini benar-benar tidak tahu Jang Tarman soal cincin Bu Nuni. Waktu Nini hendak memandikan jasad Bu Nuni, cincinnya masih Nini lihat terpasang di jari manisnya. Tapi waktu Nini mau ambil gayung batok kelapa yang ketinggalan di rumah, tahu-tahu cincinnya sudah tidak ada. Mak Siti mencoba membela diri. Lagi-lagi Bu Lela langsung mematahkan pembelaan dari Mak Siti. Gini aja, kalau memang Mak Siti tidak bersalah, kenapa mesti takut? Lebih baik Jang Tarman, Pak RW dan warga di sini geledah saja rumah Mak Siti, biar dapat bukti benar tindakan Mak Siti mencuri cincin jenazah Bu Nuni. Usul Bu Lela, tapi pandangan matanya menyiratkan rasa sinis ke arah Mak Siti, yang masih terlihat bingung bercampur ketakutan melihat kedatangan warga ke rumahnya. Tentu saja usulan Bu Lela ini disambut baik oleh warga. Singkat cerita, mereka pun menggeledah rumah Mak Siti yang lebih tepat disebut Gubuk Reot tersebut. Mak Siti hanya bisa menangis melihat rumahnya yang sangat sederhana itu diacak-acak. Pakaiannya yang ada di dalam lemari dikeluarkan semua dan jadi berserakan di lantai. Sampai akhirnya seorang warga memeriksa tikar kecil tempat Mak Siti biasa istirahat. Saat menyibak tikar tersebut, di bawahnya dia temukan sebuah cincin emas. Jang Tarman, apa ini cincin pernikahan Bu Nuni yang hilang itu? Tanya warga bernama Pak Dayat tersebut seraya memanggil Tarman yang sedang sibuk mengubek-ubek kursi butut di ruang tamu. Tarman pun langsung menghampiri Pak Dayat yang masih memegangi cincin yang barusan dia temukan di bawah tikar. Raut wajahnya berubah sumringah. Iya, itu yang ada hiasan batu akik pancawarna khas Garut, jawab Tarman sambil langsung mengambil cincin itu dari tangan Pak Dayat yang tadi menemukan. Sebaliknya wajah Mak Siti pun langsung berubah pias. Dia berkali-kali menggeleng-gelengkan kepalanya, seakan tidak percaya dengan pemandangan yang saat ini ada di hadapannya.